Wah, kayaknya wah gitu. Enak banget kayak gelasnya aja, lihat tuh gelasnya. Ayam jago, Jago. jangan diaduk. Iya. Nah kalau diaduk merah jenggernya ya. Bener-bener deh. Ayamnya marip sono. Emang kenapa? Nggak mau lihat muka gue kan. Malu kali ya. Iya. Ini sengaja emang bentuknya saya samain, ada ayam jago begini. Berharap begitu kita angkat, nanti ada telur di sini. Jago betelor sih. Bukan Ayam biang, Ayam biang. telur mah biang. Jago yang nyetor. ini kan jago. Ya, Nah, ini jago. sebelahnya biang tuh. Oh. Silakan. Friend. Santero dunia. Santero dunia, bayangin Woi. santero dunia. Jadi dunia super pada ngeliat kita ini. Bukan main, seru itu. Ketemu lagi di acara Rudy Sipit Plus. Bicara. Di acara bicara. Kali ini kita bicara dengan sosok entong, sosok seorang anak itu dari seniman Betawi besar. Seniman Betawi, seniman besar Betawi. Seniman besar Betawi. Nah, ya salah dikit. Seniman Betawi besar. Lah, apaan itu? Kan dia yang benerin, ya kan? Saya kan ya masa kalau gue bener terus lu nggak ada yang kerjanya. Iya. Apa tadi? Seniman Betawi besar. Iya. Seniman Betawi besar. Seniman besar Betawi. Seniman besar Betawi kata dia. Oke gitu Kata dah. dia emang begitu kalimatnya. Ya, begitu. Bagusnya. Ya. Saya salah something less ya. Oke. Seniman besar Babe Haji Nirin. Iya, bener banget. Besar sekali dan inilah anaknya Yang terkenal dengan Nirin Kumpul. Nirin Kumpul. Nah, ya kan? Iya, Nirin Kumpul. Nirin Pepesan Kumpul, kosong. pepesan kosong. Tuh musiknya tuh itu Babe Haji Nirin. Pepesan kosong ini lagunya. Asik. Jeng gitu ya. Dan inilah kita. Sekarang, friend, kita mau ngobrol-ngobrol bicara sama putra dari Pak Haji Nirin Kumpul. Ucup bubar. Kumpul bubar, karena habis kumpul bubar ya. Itu nggak mungkin. Nirin Kumpul. Nirin Tapi Kumpul. terkenal dengan Ocit Uban-Uban. Ubar. Kalau uban-uban, Iya. itu kalau kita di senter lampu, itu muka nggak kelihatan, putih semua. Ocit ubur-ubur. Ubur-ubur. Ocit ubur-ubur. Bang Ocit. Iya. Sehat Bang Ocit ya? Alhamdulillah sehat. Pokoknya kalau saya ingat Bang Ocit itu, saya ingat lagunya. Bang Ocit datang. Bukan ya? Prepret. Oh iya. Bener. Kalau saya malah kalau inget Bang Ocit, inget mobil. Ngerem. Ocit. Cit ya. Iya. Asik ya. Iya, Wan. Aduh. Bang Ocit. Saya. Ini kita mau ngobrol-ngobrol ya, mau nanya ini kan Bang Ocit keturunan dari seniman besar. Iya. Besar Betawi. Ada beban nggak sih? Nah, itu dulu deh. Jangan pakai beban dah. Terus air mata gombrol lagi Ben. Gua nggak mau dia. Udah dah. Udah deh, happy Udah, ending aja. happy ending. Happy ini mah. Happy aja. Gini, Perjalanan karir Bang Ocit awal gimana sih? Perjalanan karir. Iya, Apa? dari mulai ngelendong itu apa-apa. Dulu perjalanan karir saya itu menari. Nari topeng. Nari topeng. Babe kan dari topeng Betawi. Grup topeng Betawi hidup bersama. Iya itu. Topeng ya? Topeng. Jadi, bukan lenong ya? Bukan. Topeng Betawi. Topeng Betawi. Tapi rata-rata yang topeng itu diajari nari juga gitu. Apa? Gimana? Biasanya begitu karena memang sebelum cerita topeng dimulai ada beberapa item dari lipat gandes, terus cerita dan lagu. Tapi sebelum lipat gandes ada tari-tarian. Ada juga namanya tari sirih kuning, tari lenggang nyai, tari selamat datang. Nah dulu tuh saya nari pada usia 10 tahun tarinya tari kedok topeng cilik. Kedok. Baru tahu ya. Berarti nggak pakai muka. Itu dia tuh. Gitu. Tari, Kedok. kedok topeng cilik. Udah kedok pakai topeng. Nah, Iya, kedok topeng. kedok topeng cilik. Emang nggak pakai muka bener. Jadi mukanya tutupin sama kedok. Oh. Topengnya? Topengnya di kedok itu. Katanya kedok, topeng Betawi. Betawi. Pas nari itu pakai kedok. Kedok. Nah, topengnya? Nah kedok sama juga sama topeng.
Kedok topeng juga namanya. Iya, makanya. Topeng. Kedua, gitu. Jadi kedoknya ini tapi ini grupnya topeng. Oh, jadi kedok topeng Betawi. Nah, tari kedok topeng. Be- Iya. Betawi. Tarik Awal dari situ. kedok topeng Betawi. Tapi berhubung yang narinya cilik, tari kedok topeng cilik, namanya. Oh, gitu. Jadi main pasang-pasangan. Oh. Gitu. Kalau dulu sama siapa pasangannya? Pasangan saya dulu sekarang udah pada Si Susanti bukan? saya nggak selevel dia. Nanti mau pemain itu badminton. Tadi saya kan lain. Dia kan nari. Ih, kan itu pasangan juga ada si topeng. Beda Ki. Masa dia Dia nari? Poli sama si- Masa nari dicemes? Lagi aduh, Aduh, kadang-kadang nih. aduh Pak, Ya. jangan Ini buat jelasin kader, nih. jangan buat kader saya dong Pak. Iya. Saya pasangan tuh sama Lin Swiking. Lin Swiking dari mana? Hah? Dia pemain tua banget. Tua banget tuh ya? Iya. Lebih awal itu di situ. Awal Itu tuh. jago Jartono. cemes dulu. Ini cun-cun. Dua lagi. Dari kita dimulainya nih, abang-abang gua itu dari tari kedok topeng cilik. Topeng cilik. Jadi Babe itu kalau menempa pemain-pemain dari anak-anaknya, Apa tuh? maksudnya belajar, Belajar. ditempa, dididik gitu Dididik, maksudnya. Dari mulai menari, saya belajar ikut cerita. Oh. Ikut cerita, ikut ngebanyol, tapi bukan banyolan saya ngebanyol, saya jadi anak pemuda layu. Oh. Yang bukan nggak boleh lucu, jadi emang lucunya kurang gitu, garing. Oh, jarang disiram. Iya, jarang disiram. Layu. Jadi kembalinya ke Lin Speaking gitu. Oh gitu. Gitu Bang, dari mulai nari terus ke peran, Hmm. dari peran langsung ke lipat gandes tuh yang pakai kain sarung Itu gitu. mau tanya tuh. Bener. Jadi Nah. jenisnya apa aja sih itu? Kalau lipat gandes, iya. lipat gandes itu kalau di stand up komedi itu stand up komedinya Topeng ya itu lipat gandes. Oh itu. Iya, kita kan ngomong dewek-dewek. Kita bercerita dewek-dewek sambil menunggu pasangan kita datang. Nah, diceritain itulah. Jadi Proloh. apa? Proloh. Yang Prolog. yang itu yang Monolog. Monolog. Oh, monolog. Namanya monolog ya? Ya, Monolog. pembuka kan? Pembuka menjadi proloh. Oh, monolog. prolog. Kalau udah berdua stereolog. Nah, kalau yang di sini namanya dalam tembolok. Jadi Oh jadi kelipat gandes itu bukan perempuannya dulu, laki dulu ya? itu iya, itu perempuannya dulu. Ini nari nih. Iya, nari dulu. Begitu nari, ditemanin sama orang laki. Orang laki, tapi sebelum dia bantrok, sebelum dia cicat, nah itu orang laki juga di situ ngomong dulu. Ngomong dulu kan, iya. Ngomong. Nah, sebelum kan itu perempuan kan nggak seujug-ujug langsung dia ngomong, nimpalin belum kita godain dulu. Gitu. Nah, dikit kita ngomong penjelasan kita sebagai bujang lapuk atau apa, kita nyari kekasih bujang hati yang botoh, yang demplon, yang macem-macem dah. Jadi di Topeng itu kalau kata kita mah Bang, bukan jatuh bangunnya ya, artinya di situ orang bisa lihat lucu kagaknya Topeng di situ. Awalnya. Awalnya. Kuncinya di situ. Kalau di situ orang udah udah meleduk, udah membengkak, udah belaam-belaam. Nah, Ya belaam-belaam itu. pasti itu namanya gurih-gurihnya. Tuh. Belaam-belaam tuh gue ingat tuh. Nah, itu tuh. Belaam-belaam. Nah, kita kalau paling kagak kita di situ ya seperti abang-abang semua nih, guru-guru gue juga kalau di sini kan namanya pelawak harus lucu. Kalau awal udah kendor udah. Nah, kalau awal udah kendor, mulutnya udah pada kontal begitu. Apa yang kita penonton balik kanan dah gue dah, kira-kira begitu. Nah, makanya Babe itu nempatnya bukan langsung lipat gandes. Awalnya dulu dia dari menari terus main peran. Dari situ ngadepin orang gimana nih? Lu kira-kira gemeteran biasanya begitu, Bang. Kita ngadepin panggung orang banyak. Nah, di situ udah kita kememegan tuh. Tau kememegan? Kememegan tau gak? Kali ya? Hah? Ngap-ngapan. Kememegan ketakutan. Nggak pede. Kalau kata sekarang. Nggak percaya diri. Nggak percaya diri. Jadi bertahap dulu ya set naiknya ya, nggak langsung kelipat gandes Itu gitu. dia, Bang. Wah, hebat. Kita ditempa di situ jadinya. Tempat ya. Jadi mental dulu lah. Mental ya. dulu, kalau mental udah kuat. Nah, udah resep deh tuh. Metal. Ah. Mental. Parameter tuh. Mental. Bukan mental, itu mental. Mental. Iya, mental. Jadi ceritanya baru makan nggak apa-apa nih? Iya nggak apa-apa. Santai aja. Ayo dong. Makan. Udah beli banyak-banyak nih. Beli gua ini. Lu nambah juga. Gue lemparin juga. Waduh. Nah, nggak bawa apa-apa. Bapak Ki. Iya. Jadi begitu, Bang. Biasanya ada kuahnya nih ginian nih. Nah. Tadi kuahnya di mana ya? Masuk kali.
Jadi gelondong gandas. Lipat gandes atau lipat gandes atau tari ronggeng topeng lawak. Sama nggak itu? Lipat sama. Jadi kalau di bahasa kita nih di komunitas Betawi itu namanya tari lipat gandes. Kalau yang lebih lazim lagi tadi ronggeng. Kan ronggeng itu ngeronggeng. Topeng lawak, ada lawaknya juga sambil ngeronggeng kita ngelawak. Gitu, Bang. Kalau Dennis? Apa? Dennis? Lipat gandes. Lenong Dennis ya bisa. Oh, lenong Dennis beda lagi, lenong kerajaan namanya. Gitu. Kalau ini mah topeng ini mah. Topeng, pembukaan topeng itu. Tapi lipat gandes itu menceritakan apa namanya istilahnya dia akan menceritakan cerita yang akan mau dibawakan kan gitu ya? Penyampaiannya begitu. Ya gitu ya. Iya, jadi ini bicarain soal penari topeng, terus juga pengen tahu topeng itu kostumnya apa-apanya namanya. Ada kembang topeng, terus ada baju topeng, ada toka-toka, ada ampreng, ada. Nah di situ memberikan informasi sama penonton bahwa ini pakai ini. Jadi orang Empok ngomong cakep amat sih, Po. Udah kayak pasti Nikita Willy. Nah, kalau saya boleh tahu ini yang ini apa namanya gitu. Ini apa namanya? Ini satu persatu kita kasih tahu, Bang. Oh yang nanya Bang Ucup misalnya. Yang nanya saya, ini Yang perempuannya. perempuan nyautin. Ini namanya itu, Bang. Gitu. Nah, ini namanya kain, ini namanya ini. Nah, itu apa yang gelantungan? Nah, dia kan yang gelantungan. Aduh. Maksudnya jangan salah Farhan. Kadang-kadang ini, Bang. Maksudnya yang gelantungan itu anting-anting. Anting-anting. Oh, nanti kemarin. Nanti kan gelantung. Gelantung. Keren yang nanya ceweknya ke laki. Itu apa Bang yang gelantung? Iya. Jadi di ronggeng topeng lawak atau tari lipat gandes begitu Bang Paki. Jadi di situ itu bisa 1,5 jam, bisa 2 jam. Di situ. Berdua doang itu. Berdua doang. Gila ya. Jadi gitu. Lama juga ya? Ya kan bisa dibidungin. Nah, bidungnya apa itu? Artinya itu bisa ada kalau kata kita mah penonton. Jadi penontonnya itu ya di musik. Di musik bisa tukang gendang bisa ngomong sama. Oh, ada interaksi. Nah, interaksi. berarti. Bermain. Oh, gitu. Jadi bermain. Jadi suasana jadi kagak garing, jadi semuanya hidup gitu, ya. Bang. Jadi kayak ada satu kesatuan, ya kan? Iya. Oh, begitu ya lipat gandes ya. Ini bukan di biji. Aduh. Gitu. Jadi terus pas lipat gandes tuh, itu pembukaan dari topeng ya. Iya. Baru bermain deh tuh ya. Iya, baru cerita dan lagu. Cerita dan lagu. Nah ceritanya itu ada cerita khusus nggak? Kayak Lenong Dennis kan khusus tuh cerita kerajaan. Kalau itu Cerita sehari-hari bebas. bebas aja. Bisa cerita kontrak Sumatera, bisa cerita apa namanya kawin muda, bisa ya ceritanya kumpul kebo, banyak macam-macam dah. Itu bisa juga cerita yang lagi viral, misalnya lagi ini itu diangkat di situ bisa. Ya? Bisa. Bisa bebas dia berarti. Bisa. Bisa yang ceritanya lagi viral juga. Gitu, Bang. Jadi yang pakai jadi kalau lipat gandes nggak pakai topeng udah nggak ya? Lipat gandes itu nggak pakai topeng. Jadi ya jadi kan Yang topeng. sarung-sarung nih. Nah, Kayak gitu kan. itu ngibing tuh, lipat gandes tuh. Iya itu. Lipat gandes itu. Lipat gandes. Yang pakai topi orok, Iya. pakai kain, nah itu. Oh, ciri ya, selalu Cirinya pakai tuh. gitu. Cirinya pakai Oh, itu. Gitu. Gitu. Cirinya Jadi pakai itu, ya. apa ya? Polos banget itu. Itu yang kalau kata kita mah yang cowoknya itu bener polos. Kagak tak. Zaman TVRI kita nonton tuh Bang Mandra ya. Iya. Suka begitu ya. Siapa ceweknya? Pokarlin. Karlin. Iya. Oh, gitu. Gitu. Oh itu Lipat namanya gandes. Lenong. Bukan Lenong. Topeng Lipat gandes Betawi. di awal. Gendes awal. Lipat Harus. gandes. Tapi kalau bukan nggak ada itunya berarti bukan topeng gendes itu. Bukan lipat gandes. Bukan lipat gandes. Iya. Yang bukan topeng, kalau lenong kan nggak ada gitu kan ya? Enggak ada. Kalau lenong paling lagu-lagu dulu, lagu-lagu gambang kromong, ada lagu modern, ada lagu asli. Gitu. Gitu, Bang. Jadi Itu ya bedanya. ya sebenarnya kalau bicara soal ngebanyol mah, abang-abang pada kan emang tukang konsep. Ini juga pemeran aktor-aktor semua hebat. Wah, kita belum ada apa-apanya, abang udah mau nongol. Udah belum. Artinya udah nyoy. Abang-abang udah berkarya. Saya salut. Pokoknya kalau nonton Abang Udo nih, aduh rasanya udah pengen nimpuk aja ya gitu ya. pengen matiin tipir. Iya. Gitu, Bang. Jadi
topeng Betawi. Topeng Betawi. Terus berarti baru naik lagi ke pemain. Ini kan banyak ada kalau samrah beda lagi. Nah kalau samra itu kan kayak apa sih alatnya itu udah kayak ini deh, udah kayak rebana biang begitu. Oh beda, bukan Beda. nggak pakai gambang dia. Kagak dia mah. Pakai rebana, samrah. Bener kagak sih? Ya, tahu lah sih. Tahu saya. Jadi emang Betawi itu kaya. Ada samra akan Betawi. Ada samra Betawi. Ada belantek. Ada belantek. Hmm. Nah kalau ini kan kalau yang namanya topeng, kalau Nah, kita topeng sih ya. sebenarnya kalau bagi saya pribadi nih saudara, cuman komunitas begitu aja yang saya dalemin. Itu aja, bukan yang lain kita kagak cowel-cowel. Artinya memang ini harus kita bom, ini harus kita nge-booming. Ini harus bisa hebat biar nanti anak cucu kita bisa bertahan karena dulu tuh bapak lu ngkong lu dari topeng Betawi tong. Nah, lu bisa apa namanya? Bisa sekolah dari nopeng. Bapak lu bisa bikin rumah dan hasil nopeng. Bisa pergi haji, kasarnya begitu. Apa yang ngerumahin lu, ngawinin lu. Nah, itu makanya yang apa namanya budaya-budaya dulu engkong lu jangan sampai lupa, jangan sampai punah gitu. Harus melestarikan itu. Itu sebenarnya. Betawi itu. Siapa lagi kalau bukannya muda-muda? Itu seperti dia. ya kan Bang Ocit ya kan? Ini kayak apa namanya istilahnya? Bang Ocit ini apa warisannya ya? Warisan leluhur. Kayak itu Candi Borobudur. Iya. Enggak, dia emang salah satu warisan kebudayaan. Jadi ini boleh itu jangan sampai punah. Tanggung jawab Bang Ocit menghidupkan topeng Betawi. Yang khususnya sih kita begini aja bapak-bapak. Jadi harus kita jadi pemimpin juga harus amanah Pak sebetulnya juga. Karena anak buah juga banyak. Iya. Ada tukang rebab, ada tukang kenong, tukang kecerek, tukang Jadi gong. yang waktu itu dipegang sama ayah ya? Baba. Sekarang ke Bang Ocit nih. Saya yang megang, saya yang pimpin sekarang. Berarti nggak begitu Baba nggak ada, nggak hilang nih ya? Nggak hilang. Alhamdulillah tuh. Tetap. Melestarikan, menjaga. Iya. Amanah itu amanah harus perlu amanah. Jangan sampai kata-kata mana. Malah Jangan nyari. jangan ini dulu jangan sampai kaprol. Amanah. Jangan mana? Lagi nyari. Mana? Oh iya. Iya, jadi nyari. Iya. Jadi amanah, Titipan. Mana? Mana? Iya. Setan lu. Jadi ini amanah benar-benar berarti Bang Iya. Ocit ini benar-benar seorang yang amanah. Ini baru. Bolu. Ini masih anget banget tuh. Ayo. Emang sengaja jangan pakai dicemek. Enggak, ini kayaknya anget. Ini cemek. Kalau bisa dikasih obat dah. Emang apa? Anget banget nih. Ini sakit nih. kagak. Sumeng. Ini maaf ya. Ini baru aja di swab. Kasih buat sumeng. Aja. Ya. Ayo bang, Ini silakan. enak nih. Jadi kita kongko ini malam biar sedap. Enak banget kok. Ya, biar sedap. Tadi ngalamin dong Apa bang? ngantor Baba. Kan kata jam dulu tuh kalau ngopeng jauh banget sampai berkilo-kilo jalan. Kalau babak tuh kalau nopeng emang begitu. Apa ya? Emang perjuangan juga sih bang. Dulu. Emang dulu kan kita mobil rada langka juga. Jadi kita mikul dulu. Taruh seadanya. Kadang mainnya nggak pakai di panggung, di latar. Nggak ada lampu, pakai lampu cempor. Lampu 3 topeng tuh. Jadi pas begitu pagi-pagi hidung kita pada hitam. Padahal bulu hidung kan hitam, ini lebih hitam lagi. Jadi kita kayak kira gitu keunikannya begitu tuh. Muka pada hitam, mata pada gelap gitu. Jadi nggak pakai sifat mau ke atas gitu. Saking namanya itu. Itu ente umur berapa ikut Saya itu nari ngopeng? 10 tahun. 10 tahun nih. 10 tahun. Lama di panggung berarti ente. Tua di panggung. Tua di panggung ya lama tua. Nah, terus dari situ ya. Selesai ngomongin itu mulai lari-lari ke TV. Nah. Sehingga kenal lah Ocit. ubur-ubur. Nah, itu Perjalanannya gimana? Perjalanannya. Apa pernah pertama ikut apa istilahnya casting gitu apa. ada ini atau gimana? Kan ada orang nih kalau namanya anak artis lah gitu ya. Jalan itu aspal tuh, mulus banget nggak ada yang
nggak ada rintangan, nggak ada apa sempat ngalamin ada lobang kah, ada batu yang terjang. Atau karena, oh ini Bang Ucup Nirin, anaknya Bang Nirin nih. Iya nih. Gitu. Bawa bapak itu, nama besar bapak ikut gak sih? Di anu kita ya? Iya, awalnya tuh. Di nama besar Ocit. Di nama besar saya, memang pertama-tamanya kita suka-suka baca naskah Baba. Jadi asal Baba syuting, Baba kan emang kagak bisa baca tulis. Maaf nih teman-teman di sini. Baba tuh emang nggak bisa baca tulis, tapi Baba otaknya melebihi baca tulis. Baba tuh. Sekali diucapin langsung Masuk. Kalau kita kan sekali diucapin sampai 4 kali 5 kali belum masuk. Masuk. Udah masuk keluar lagi. Lupa lagi. Iya benar, kadang-kadang grogi lupa. Apa yang dihafal jadi lupa. Apa yang dihafal lupa. Iya. Tuh, gitu. Jadi Jadi ingatnya kuat ya Baba, ya? iya. Jadi saya saya bacain Baba gitu. Nah, emang di situ juga omong udah jalan nih gitu Bang Paki. Di salah satu sinetron yang namanya, kita inget banget pertama tuh. Judulnya Calon Mantu, Calon Mertua. Itu saat itu Babe emang tokohnya juga sama Paramitha Rusady, ada Bujang pembantu. Cari satu karakter Betawi. Berapa scene nih Bang? Nih itu saudaranya kalau nggak salah Pak Aswendo. Wah, apa sih? Pak Aswendo. Mau Wiloto. Almarhum. Almarhum. Kata Pak Aswendo, Bang Haji cuman ada 10 scene, cuman ada 10 scene berarti banyak dong. Oh iya. 10 scene Cuman kata Pak Aswendo gitu. Kata Baba coba ngajuin saya nih. Saya lagi di mobil kan. Kalau di Baba itu yang bacain naskah Linda Ade. Jadi saya tuh selesai nganter Babe, udah di mobil aja tidur gitu. Nah itu Babe dibacain di situ. Nah kebetulan ada peran yang namanya di situ Bujangnya Babe. Namanya Madi. Babe kalau manggil kan nggak coba panggil anak gue lagi tidur. Baba nggak begitu. Kalau manggil anak, cup, itu kedengeran. Oh gitu. 10 kilo gua kedengeran Baba ngomong. Baba mah suaranya subhanallah. Maaf ya. Apa? Tapi toa. Gitu ya. Caup gitu. Emang orang dulu Baba tahu sendiri Baba tahu kan? Iya, Bang, benar. Garing udah kayak kerupuk emplang Baba suaranya. Baba tuh kalau cup. Nah, kita sampai terbirit-birit tuh. Ngapa Baba? Sini loh. Iya. Ini Bang anak saya Bang nih. Namanya si Ucup lah. Udah tuh. Nih, Cup nih. Ini ada naskah 10 scene, lu apalin tuh. Bapak lu yang nggak bisa baca tulis aja bisa main di sini apalagi lu kan sekolah. Buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau baca nggak bisa? Kita belum apa-apa udah ceramain ya Bapak. Main dulu udah ceramain. Nah, ini yang jadi saudara siapa nih? Aswendo apa Jinirin? Pokoknya lu main di sini. Bang, saya titip anak saya, kalau dia kagak bisa, keluarin aja Bang. Jangan karena dia anak Haji Nirin, terus dia kagak bisa, terus Abang paksain, jangan. Untuk menghambat produksi, buang aja. Nggak usah dipakai. Tegas ya. Kalau jelek, kalau yang bagus pakai Bang, nggak apa-apa. Begitu. Jadi nggak mentang-mentang anak. Nggak mentang-mentang anak Bang Paki. Bagus tuh mendidik anak itu, supaya maju itu. Gitu jadinya. Nah di situ kita bermain, terus alhamdulillah sedikit-sedikit bisa di situ keterima kerjaan saya. Tapi memang pada waktu saya ngadepin kamera, ini lutut nih kayaknya udah pada kopong semua. Udah diri letoy lagi. Yang saya adepin itu bintang Paramitha Rusady. Saat lagi masih janda. Jangan disebut. Enggak, maksudnya udah Paramitha Rusady saya udah wafat. Enggak, maksudnya yang dulu berpisah sama siapa juga enggak tahu tuh. Sama Rudi Sipit siapa dulu? Gunawan. Iya. Kalau disimpen mah Via Valen kan. Via Puncak. Oh, sama Paramitha Rusady. Saya nggak tahu, saya udah ngapalin, padahal udah apal tuh. Apal sudah dalam, apal dah. Begitu saya ngeliat muka Paramitha Rusady, hilang tuh apalan saya. Kamera action hilang aja kosong. Ya tahu saya asal ngomong apal baik itu. Kosong aja Bang Paki. Jadi nggak hafal itu. Kagak apa lupa. Jadi dikat. Ya dikat terus kita baca. Coba dah kasih kopi dah apa kayak gitu saya ngomong. Kata-kata ngomongin jadi engine. Jadi kita minum dulu. Saya bilang, wah ini kayaknya udah minum kopi pahit. Yang biasa kopi pahit, hobian saya kopi pahit Bang. Saya minum kopi pahit, nah saya belajar lagi. Santai aja Bang Ucup, santai aja Bang. Ini gue sama-sama makan nasi loh dia juga sama juga. Dia kan nyari duit juga sama kayak Abang. Oh digituin tuh? Lah iya dong, kita kan dia nyari duit. Dia ngapain kalau nggak nyari duit dia main di situ? Yang ngomong itu?
yang ngomong itu sutradara. Oh, Kata supaya semangat. Iya. gitu, supaya- Swendo. Dia juga sama-sama cari duit, Bang Ocit, Bang Ucup. Udah main aja yang bagus, tenang aja. Membesarkan hati ya. Iya, salah kita cut gitu. Udah kita baca lagi, di situ tik. Nah, alhamdulillah kita ketemu deh tuh di situ. Sampai-sampai Pak Aswendo bikin komedi Betawi juga di Trans TV kalau nggak salah tuh ada beberapa cerita saya main di situ sama Haji Jojon. Banyak juga sih sama Kang Diki. Oh, Diki Dulu TV, Chandra. dulu TV 7 namanya dulu Ya, tuh. ya, 7, iya, Gitu. Bener ya? Benar. Nah, di situ. Gitu, Bang. Mulai dari situ dia tuh ya, mulai TV. pegang TV tuh, TV. pegang bermain deh tuh. Bermain di situ. Bermain. Nah, itu saya ingat tuh pesan Baba. Pesan Baba begini. Pokoknya biar bagaimana mungkin juga, Tong. Lu kudu berhasil. Bukan Baba paksa nih. Gua yang bodoh aja berhasil, apalagi lu yang pada muda-muda gitu. Baba juga bukan maksain lu untuk bisa tampil kayak Baba, kagak. Tapi lu kalau ibarat lu mau jalan ke Bogor, kudu sampaiin ke Bogor. Jangan ke Bogor larinya ke Sukabumi kemana, kapan nyampainya ke sono. Oh, Gitu, Bang. iya iya. Jadi Tujuannya harus jelas. tujuan jelas, bermotivasi tuh. Iya. Begitu. Benar-benar hebat itu Babe. Ya. Terus akhirnya terus dilaksanain tuh sama Bang Ocit nih, ya kan? Udah sampai itu. Nah, larinya ke yang sinetron yang itu tuh, yang ubur-ubur tuh. Nah, sebelum diubur-ubur, entong dulu. Wah, Entong yang dulu yang jadi Samin. Samin Ya, sama berdua Apis sama ya. Apis Salim. Apis Salim. Nah, Oh, itu. meledak itu. Hansip ya, Hansip ya. Saya Iya. mulanya Hansip, terus sekarang mau jadi Hansip lagi, jadi muda-muda gitu aja kampung gitu. Bener-bener tuh. Sampai jargon saya tuh yang pakai topi merah begitu, Iya. sungguh terlalu. Ya. Tuh, sampai dibikinin iklan. Iya. Oh, Berkah gitu kita, alhamdulillah. Anak sungguh kampung- terlalu. Sungguh terlalu sampai dibikin iklan, sampai dibikin cerita juga di Lunar 1001 kisah sungguh terlalu. Sama Lunar dibikinin gitu. Oh. Gitu kan? Iya. Nah dari situ banyak sih sinetron yang lain-lain, cuman baru Entong sama yang Maijah pengen ke Mekah, Itu boom banget nah, itu. itu udah tuh. Iya. Baru nongol ubur-ubur. Baru tuh ya. nongol ubur-ubur. Baru Itu ada dapatnya ide jargon sungguh terlalu atau yang ubur-ubur ya, yang apa tuh itunya? Bang Ocit datang. Gurih-gurih Gurih-gurih nyoy. percaya nggak nih kalau saya ngomong, tapi ini mitos atau nggak mitos, tapi ini apa ada yang saya ngomong. Demi Allah. Jadi itulah apa artinya sebuah mimpi. Oh. Bunga tidur. Bunga tidur. Ya. Orang bilang. Ah. Jadi maaf, jadi saya buka ini Babe. Ini juga kedatangan ini gue saya kagak beli nih. Ini Babe nih. Oh, ini. Foto ini saya nggak beli. Jadi pada waktu saya habis sholat tahajud, dia datang ceritanya nih. Datang di rumah saya banyak pelawak ceritanya nih. Banyak pelawak dia udah nyabak ke rumah gitu. Sebelum sungguh terlalu dapat. Oh, ini sebelum. Dia datang nih ke rumah nih. Datang ke rumah, di rumah banyak pelawak. Jadi pelawak segitu banyak dia cariin saya. Oh, gitu. Usup mana usup, usup mana usup. Udah, begitu dia nyampe ke rumah masuk dalam, dia assalamualaikum, pakai topi merah, pakai apa namanya, pakai pangsi merah semuanya. Datang ke rumah, ini semua salaman semua tuh, ada Haji Nirin, pelawak semua kumpul semua situ bang, semua pelawak kumpul di situ. Nah yang dicari saya di situ saat itu. Tapi ini cuman gini aja bang, itu apakah itu bang bunga tidur atau gimana? Cuma dia bilang, nah itu dibilang sungguh terlalu. Padahal sungguh terlalu kan punya Rhoma Irama ya. Iya kan? Oh, gitu. Ada sejarahnya juga bang. Gitu. Jadi dari mimpi ya. Dari mimpi. Bilang sungguh terlalu tuh dari Babe Haji Binyamin nih. Babe Haji Binyamin. Yang suruh ngomong itu. Itu bukan suruh ngomong begitu. Jadi apa ya? Ada satu gerakan begitu, ada gerakan. Saya udah pernah terlalu. Baru bangun tidur ngomong terlalu, tapi Haji Binyamin begitu ngomong begini, mungkin dia lagi bagaimana lupa begini saya. Nah, saya ini ada gerakan begini juga nih, ada sungguh terlalu. Kan begitu, Bang? Gerakan itu yang di Ada TV, gerakan ya. itu. Gitu. Oh, gitu. Enggak apa-apa kan ngomongin ini? Nggak apa-apa. Itu kak, ini besar man besar juga. Besar. Itu kan. Seniman Betawi besar. Iya. Besar. Ah, ini Besar ngomong. Betawi. Jadi kita minum dulu deh. Ya, minum dulu. Nah, ini Kalau yang nyoy-nyoy itu? Itu diubur-ubur. Iya, itu dapatnya dapat dari dari mana? mana tuh? Itu dari kita juga bikin. Iya. Tapi nggak mimpi itu ya. Itu nggak mimpi. Itu emang nggak mimpi itu. Tapi Ngalir memang gitu kalau aja, sama ngalir Babe gitu aja. Binyamin ini
ngefans juga nggak? Ngefans banget saya. Idola juga. Idola banget. Betawi pasti lah, semuanya Betawi ya. Orang di luar Betawi aja ngefans ya. Dia datang ke dalam mimpi saya, besoknya saya datang ke sana ke makamnya. Saya kirim doa. Oh gitu. Iya. Gitu. Jadi Sebenarnya bukan itu kayak memberi tanda. gitu Bang ya. Gua sama ente bukan ada yang kayaknya Oh, gitu, gitu. kan memberi tanda nih lu juga bakal besar nih gitu. Ya kagak juga sih kalau bagi saya mah begini, karena saya udah silaturahmi. Ya arti silaturahmi ke rumah saya walaupun dalam mimpi saya kembali lagi silaturahmi ke sana. Iya. Tapi dalam nyata Dalam itu mah nyata, gitu. iya. Kirim doa Bang Ya, gitu. mungkin Pak Haji Binyamin ini nengok gue cup gitu. Oh iya, Iya. nengok. Mungkin. Tengok kok ngapa? Nengok Iya, apa? bisa Iya. jadi itu Nah itu kembali lagi di cerita Maija pengen ke Mekah di ubur-ubur itu, saya kalau ngadepin sutradara yang galak macam saya down, jujur aja, Bang Paki. Jadi kalau ini saudara siapa nih, Bang? Si A, wah kalau saudara kalau galak mendingan saya kok gak dah. Itu jujur aja kan kalau saudara kan ada yang bener-bener real, bener-bener apa sih? Saklek. Nggak soal kok nggak bisa nih, jangan deh. Nah, Hafal gitu. saya nggak mau begitu. Yang penting saya kebanyakan improvisasi, namanya Betawi ya begini. Iya. Apa adanya. Ya pakai syukur, nggak pakai nggak apa-apa gitu. Tapi tetap aja tuh orang ya dengan kepolosan saya tetap aja dia mau panggil lagi gitu. Karena kepolosan Bang Oci itu adalah khas. Iya. Begitu ya? Iya. Bahasa gitu. Ya mungkin begitu kali Bang. Iya. Jadi Ada orang yang polos bener emang bukan khas, emang kagak ngerti apa gitu ya. Gitu. Nah dari situ tuh dari ubur-ubur saya bisa berkarya di ada kata-kata yang pore persetuju. Nah Baru tuh. denger tuh saya tuh. Nah itu pore persetuju tuh ada pore persetuju. Nah itu Sampai di mana tuh? itu di pada nemu di kata-kata itu nemunya di mana? ada kan ada bahasa kata-kata saya tuh sambil bahasa Indonesia. Jadi bahasa Inggris bahasa ini yang saya ngomong tuh kayaknya enak aja. Kayak ngadepin cewek, datang cewek tuh Munaro, Munaro, what are you doing? What para permihan is to you? Gue udah die. Padahal saya kagak ngerti kan. Asli. Iya, tapi Bener ya nggak ngerti jujur Bang Paki. Karena enak-enak gitu. Kayaknya itu iya padahal sekolah bahasa enggak tapi nggak tahu masuk ke kemana itu. Iya. Jadi pore setuju itu setiap kata-kata yang enak saya ulang lagi. Munaro kamu, you bener-bener pore setuju. You bener-bener pore mehane is, ya itu ada juga. Jadi begitu Bang. Iya. You bener belagado. Itu nggak tahu Bang. Jadi bagi saya enak, cuman itu berulang-ulang kali Bang Paki saya Iya, ucapin. Jadi orang juga lama-lama ngeh Jadi gitu khas. ya. Jadi ciri khas. Itu jadi khasnya kamu. Kira-kira begitu. Oh, gitu ya. Sampai akhirnya sukses tuh. Nah, sampai bikin lagu deh tuh. Bikin lagu. Bikin lagu. Nah, itu Trio proses ubur-ubur tuh ya namanya. ubur. Nah, proses bikin lagunya gini. Apa ada ngajak? Apa memang bertiga? Kita bikin lagu yuk. Apa gimana Enggak. tuh? Jadi pertama begitu saya ngelancong sama si Asasara Munaro, setiap kali ngelancong sebelum saya berkata-kata, bermain pantun segala macem, saya bernyanyi. Saya tembak dengan lagu dulu. Oh. Jadi sebelum saya ngomong, Munaro, Bang Ocit datang, prepet, Munaro, Bang Ocit datang, prepet, itu Bang. Jadi kemauan saudara, Ide ente sendiri. iya ide saya sendiri. Awalnya jadi gitu. Awalnya. Oh. Bukan disuruh sama saudaranya. Kagak. Enggak ya. Dia kan kasih kebebasan. Iya. Pokoknya terserah lu ngomong apa kek. Tuh dikata gitu saya. Terserah lu ngomong apa kek pokoknya dah. Itu seniman gitu. Gitu. Dikasih kebebasan keluar Keluar, improvisasi. iya. Itu dia, kan enak banget. Benar-benar senang. Tapi juga bukan berarti kita punya ego yang tinggi, Bang. Kalau andai kata salah, ya Enggak. Karena kan nanti udah dikasih kebebasan sama saudara. Jadi ya saya aja memberikannya juga yang dengan kebebasan. Kalau memang Anda mau mencoba yang real. Kamu tuh siapa? Hah? Saya siapa? Kamu kayak sutradara. Kamu kan kain sutra kamu. Jadi gitu. Iya tuh. Oh, Cita akhirnya dibikin lagu. dibikin lagu dari mulai lagu Munaro, terus Bapak Mana Bapak. Sebenarnya lagu Bapak Mana Bapak itu karena memang itu anak si Sony Wak. Iya. Bapak. Tahu gak karena kita sebutin nama-nama Jonggol? Itu tanah dari band Wali yang ada di Jonggol itu naik loh. Naik gara-gara kita sebutin nama-nama Jonggol. Pak Lurah, Pak Camat. Pada datang yang ada di Jonggol pada datang.
Ke Bang Ocit. Hah? Iya ke saya, ke Sony Wako juga, ke ubur-ubur pada datang. Iya, karena ngetop dia ya lagunya Jonggol orang di siapa yang mana? tahu Jonggol? Jonggol pada yang tahu. Iya, dari itu Sony Waku. Oh iya. Jadi gara-gara itu orang pengen tahu Jonggol mana sih daerahnya gitu ya jadinya. Gitu Bang. Ya memang kembalinya kalau saya sih belum seberapa. Cuma saya bersyukur aja sih Bang. Iya benar. Ya anak Betawi, seniman Betawi, saya bisa berkarya walaupun sedikit, saya bersyukur aja begitu. Iya. Bang Ocit nih. Ini yang trio ubur-ubur itu kan booming banget dah waktu Iya. itu. Siapa sih yang nggak kenal trio ubur-ubur? Bang Ocit, itu siapa lagi tuh? Ali Tahir, Aldi Tahir, Bobby Maulana. Bobby Maulana. Iya. Itu yang nyatuin siapa? Apa emang begitu aja ngalir akhirnya menyatu? Gimana tuh? Mulanya kita berdua. Mulanya berdua. Kita ditandemin berdua Atau tuh sama. bukan mulanya biasa saja? Biasa saja. Akhirnya Itu lagu yang diterusin. Iya. Copyright. Iya, iya. mulai berdua. Mulanya berdua. Bang Ocit sama Koret. Koret itu Bobby Maulana. Oh, Nah, panggilannya Koret. panggilannya Koret. Koret. Bobby Di Maulana, Koret ya, gitu ya. karakternya masih Koret. Dia memang bisa bikin aransemen lagu kalau Bobby Maulana. Dia tuh jangankan namanya dada-dada, bebangkis saja itu jadi lagu. Itu si Bobby itu, yang hidungnya gede kayak gagang keris, itu dia itu. Itu dia emang yang sekarang di Siraman Kolbu itu dia host dia. Iya. Itu dia sama saya udah bukan main dah. Udah deket bener dah. Gitu kayak Bang Paki sama Baru Sipit lah gitu. Nah, dari situ karena emang kita berdua nih udah kuat, udah mau bikin apa sih jargon baru lagi. Nah, ini teman kita yang satu lagi coba-coba ngobrol-ngobrol. Oh. Dia menawarkan, maaf nih, menawarkan. Jadi gimana kalau saya gabung, kita ikut gabung nih. Jadi supaya kelihatan lebih seru lagi. Jadi sebetulnya peran kita ini konyol. Peran dia benar-benar nggak konyol, biasa aja gitu. Jadi karena kekonyolan kita, dia ikut konyol juga. Gitu. Jadi sama-sama konyol gitu. Sama-sama beladut. Beladut ya. Iya. Beladut ya. Beladut dan beladut gitu. Beladut ya. Beladut. Nah, di situ kita bikin grup. Karena memang Bobby Maulana ada jargon namanya tari ubur-ubur ya, tari ubur-ubur. Tari ubur-ubur gitu. Sampai terkenal kan tari ubur-ubur itu dari Bobby Maulana. Iya. Jadi filosofinya dia tuh ya bisa apa sih namanya? Ngomong filosofi. Kayak orang-orang gitu. Filosofi ubur-ubur. Filosofi ubur itu. Ini filosofi ubur-ubur apa? Ini juga cuman ngomong sekali doang, besok gue lupa. Kasarnya begitu tadi. Iya, filosofi ubur. Itu apa arti sebuah nama ubur-ubur? Nah, itu kayak kira begitu. Ubur-ubur kan bisa bergerak sono kemari. Lincah. Bisa naik ke atas. Bisa naik ke atas. Kalau di laut tuh rame-rame nyalah biasanya kan ubur-ubur. Ubur-ubur. Iya. Nah, itu dia. Kira-kira begitu di mana tempat siap tempur lah kasar gitu. Nah, karena kita bertiga, itu yang namain Ibu Harsiwi. Oh, Siwi. Pertama kita namain kan ubur-ubur, tapi kata Bu Harsiwi, Bu Harsiwi bilang trio ubur-ubur. Karena kami bertiga gitu. Jadi hoki itu ya. Oke, dah tuh ditambah-tambah dikasih kerjaan tiap pagi di inbox. Inbox, terong, inbox. Begitu deh tuh. Perkenalkan tuh trio ubur-uburnya. Trio ubur-ubur gitu, Bang. Dari situ memang banyak tuh job udah tuh. Ya kita di lebar sayap dah tuh. Kasih kesempatan untuk berkarya, bikin lagu lagi Cinta Ditolak. Bikin lagu lagi Cintaku Blaem-blaem. Blaem-blaem tuh. Blaem-blaem. Cintaku Blaem-blaem. Ada lagi Cinta Ditolak. Diputusin kamu. Nah, ada lagi membuat hatiku menjadi galau eta galau, galau eta galau, galau. Nah, itu di Cinta Ditolak. Ada lagi lagu yang bener-bener nge-booming lagi. Bapak mana, di mana, di Jonggol. Oh iya itu. Oh itu booming tuh. Di Jonggol. Itu di Jonggol. Benar. Nah, dari situ banyak lagi lagu dah. Cuman lagu yang bisa dicerna, kemakan di masyarakat, lagu Munaro, Cinta Ditolak sama Bapak Mana Bapak. Bapak mana tuh? Judulnya Bapak Mana ya? Iya, Bapak Mana Bapak. Jadi begitulah ya kan perjalanan Bang Ocit ya kan. Ya, dari tari. Dari nol nari lama-lama jadi artis top. Nggak top juga lah. Bukan saya mah.
Biasa aja. berarti Seneng nggak dipanggil, dipanggil artis, dipanggil public figure, atau dipanggil seniman aja? Seniman aja udah. Seniman. Emang kita kecil dari begitu. Ya kita berkarya juga emang begitu, nggak berkarya emang seniman makan biasa aja. Iya. Pokoknya gurih-gurih.